Halo Boboto, ada satu kabar atau rumor yang belakangan ini bikin kita semua susah buat fokus. Entah lagi kerja, nongkrong, atau scroll media sosial. Nama Martin Paz terus muncul dan rasanya bukan sekedar rumor biasa. Ada getaran berbeda, ada rasa bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan Persib Bandung. Dan kalau ini benar terjadi, kita sedang bicara tentang perubahan dan evolusi Maung Bandung menuju Asia. Kita langsung ke inti ceritanya. Setelah penantian panjang dan penuh spekulasi, teka-teki soal bergabungnya Martin Paz ke Persib Bandung disebut sudah mendekati kata sepakat. Kiper utama timnas Indonesia ini dikabarkan tinggal menunggu waktu untuk diperkenalkan sebagai penjaga gawang baru Maung Bandung. Bukan cuma transfer penting, tapi transfer Martin Paz bisa memecahkan rekor pemain termahal di Liga Indonesia sepanjang sejarah. Martin Paz adalah nama dengan kualitas dan bobot besar. Dia datang bukan hanya membawa pengalaman Eropa, tapi juga simbol dari ambisi Persib Bandung untuk menaklukkan Asia. Pria asal Kediri yang satu ini berada di usia emas sebagai penjaga gawang, matang secara mental, dan teruji di level kompetitif. Kalau benar dia berlabuh ke Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung sedang mengirim pesan jelas ke semua rivalnya di Super League dan AFC Champions League 2. Kenapa Persib berani? Jawabannya ada di cara klub ini dikelola. Kita harus jujur mengakui, Persib hari ini bukan Persib yang dulu. Manajemennya rapi, profesional, dan jarang terseret drama. Kita hampir tidak pernah dengar isu gaji belum dibayarkan klub atau konflik internal yang memalukan. Banyak yang menjuluki Persib sebagai klub dengan DNA manajemen Eropa. Semua disiapkan dengan perhitungan matang. Dari sponsor, pemasukan, sampai target prestasi, semuanya saling terhubung. Dan inilah yang bikin transfer Martin Paz terasa masuk akal, meski di atas kertas terlihat sangat gila. Persib juga menjadi pelopor dalam banyak hal di sepak bola Indonesia. Salah satunya lewat kerjasama dengan brand dunia sejak tahun 2022. Perusahaan digital olahraga ini bukan mitra sembarangan, karena berada dalam jaringan klub-klub elit dunia seperti Manchester City, Barcelona, dan klub besar Italia, yaitu AC Milan. Belum lagi dukungan dari belasan sponsor besar dalam negeri. Secara bisnis, Persib disebut memiliki laba bersih tertinggi dibanding klub Indonesia lain. Artinya, mereka tidak sekedar hidup, tapi tumbuh. Kondisi inilah yang membuat Persib Bandung punya ruang manuver besar di bursa transfer. Keberhasilan melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2 juga memberi suntikan dana yang signifikan. Total pemasukan disebut mencapai belasan miliar rupiah. Dana ini jelas menjadi pegangan kuat untuk mendatangkan pemain kelas atas. Maka wajar jika nama Martin Paz masuk radar utama. Awalnya banyak yang meragukan. Harga pasar Martin Paz disebut tembus sekitar 26 miliar rupiah. Kontraknya di FC Dallas masih berlaku sampai 2026. Secara logika sederhana, transfer ini terasa berat. Bahkan ada netizen yang menyebutnya tidak masuk akal. Tapi sepak bola selalu penuh kejutan. Beberapa media olahraga internasional mulai mengabarkan bahwa Martin Paz akan bergabung pada Januari tahun 2025. Walau masih menggunakan tanda tanya, arah beritanya cukup jelas. Ditambah lagi, ada pernyataan internal Persib yang mengisyaratkan kedatangan pemain baru. Menurut laporan yang beredar, Martin Paz akan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Manajemen disebut menyiapkan kontrak permanen jangka panjang. Ini menunjukkan Persib tidak ingin sekedar coba-coba. Mereka ingin stabilitas di posisi krusial. Sekarang kita masuk ke hal paling menarik. Kenapa Martin Paz dianggap cocok dengan skema Bojan Hodak? Pertama, soal ketenangan. Paz dikenal sangat tenang di bawah tekanan. Dalam situasi 1 lawan 1, dia jarang panik dan tahu kapan harus maju atau bertahan. Refleksnya juga luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana dia berkali-kali menyelamatkan FC Dallas dalam momen krusial, termasuk saat menghadapi Inter Miami, di mana beberapa peluang emas lawan berhasil dimentahkan.
Kalau bukan karena PAS, hasil laga itu bisa berubah total. Memang, statistik kebobolan FC Dallas musim itu terlihat buruk. Tapi kita juga harus adil. Sistem pertahanan Dallas tidak solid, dan PAS sempat terganggu hamstring. Jadi, menilai performanya hanya dari angka jelas tidak cukup. Yang sering luput dibahas adalah kemampuan build-up Martin PAS. Dia bukan tipe kiper tradisional yang cuma menunggu bola. Bersama timnas Indonesia, PAS sering menjadi titik awal serangan. Distribusinya rapi, visinya tajam, dan dia berani mengambil resiko terukur. Dia tahu kapan harus bermain pendek, kapan harus melepas umpan jauh. Beberapa build-up dari kakinya bahkan langsung menciptakan ancaman. Ini adalah ciri khas kiper modern yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola hari ini. Legenda kiper timnas Indonesia, Edi Hartono, pernah memuji konsistensi Martin PAS. Menurutnya, ada 3 aspek utama yang membuat PAS istimewa, yaitu ketenangan, penempatan posisi, dan konsistensi. Pujian seperti ini tentu bukan datang tanpa alasan. Sekarang bayangkan kualitas itu berada di tangan Bojan Hodak. Pelatih yang dikenal disiplin dan pragmatis, ini sangat piawai memaksimalkan atribut pemain. Bojan Hodak bukan pelatih yang suka gaya bermain cantik, tapi dia tahu cara untuk menang. Dengan kehadiran Martin PAS, Bojan Hodak punya kepingan puzzle yang hampir sempurna. Akurasi umpan jauh PAS bisa dimanfaatkan untuk serangan balik cepat. Ini seperti memberi dimensi baru dalam transisi bertahan ke menyerang. Bukan cuma itu, PAS juga ideal untuk peran sweeper kiper. Dia berani keluar dari sarang untuk menyapu bola. Keberanian ini memungkinkan lini tengah Persib Bandung tetap agresif melakukan pressing tanpa terlalu khawatir ruang di belakang pemain bertahan. Dari sisi mental, Martin PAS juga tidak perlu diragukan. Dia punya aura intimidatif yang bisa membuat penyerang lawan ragu. Dalam situasi bola mati, kehadirannya memberi rasa aman. Sepak nojor dan tendangan bebas jadi lebih terkendali. Dengan tinggi hampir 1,8 meter, duel air adalah keunggulannya. Bahkan skema lemparan ke dalam lawan pun bisa diredam. Ini detail kecil tapi sangat penting dalam pertandingan ketat. Martin PAS bukan sekedar penjaga gawang, dia adalah pemain ke-11 yang aktif membaca permainan. Lawan dipaksa berpikir ekstra untuk mencari celah, dan ini secara otomatis menaikkan standar permainan. Dukungan puluhan ribu bobotoh tentu akan menjadi energi tambahan. Suasana Gelora Bandung Lautan Api dengan spanduk dan chant khasnya sudah terkenal mengerikan bagi tim lawan. Ditambah sosok kiper kelas timnas di bawah Mistar, Persib Bandung bisa makin disegani. Sebelum lanjut, saya mau bilang begini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan subscribe channel ini. Tolong jangan. Subscribe cuma kalau kamu memang benar-benar suka dengan konten seperti ini. Dan pengen terus ngobrol sepak bola bareng kami. Sekarang kembali ke pertanyaan besar. Kalau Martin PAS benar-benar datang, apakah ini transfer terbaik Persib dalam 1 dekade terakhir? Apakah dia langsung jadi fondasi utama era Bojan Hodak? Menurut kamu seberapa besar pengaruhnya terhadap peluang Persib di kompetisi domestik dan Asia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, karena sudut pandang bobotoh selalu seru untuk dibaca dan dibahas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hidup Persib, hidup sepak bola Indonesia.